Ramadan tahun 2022 atau 1443 Hijriah ini tidak terasa sudah memasuki pekan yang ketiga. Selain amal sunnah seperti rangkaian sholat, taraweh, zikir, berdoa, umat muslim juga tentunya tidak lupa dengan zakat. Nah, sebagai muslim tentunya bukan hal baru berurusan dengan zakat, terutama zakat fitrah. Kita akan membahasnya di siang hari ini bersama dengan Ustaz Mario. Saya sapa dulu Ustaz Mario yang sudah hadir di studio kami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Ustaz bisa dijelaskan mengenai zakat fitrah ini dan juga berbagai macam zakat yang ada, yang mungkin juga yang cukup wajib adalah zakat fitrah. Oke. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, puasa kita insya Allah tinggal ya kalau tidak 10, 9 hari lagi tergantung ikut yang mana kita. Nah biasanya dipastikan menjelang akhir Ramadan semua umat Islam khususnya yang melaksanakan ibadah puasa itu selalu membayar zakat ya. Sebenarnya zakat ini kan ada zakat mal, ada zakat fitrah, tetapi yang kita pokok bahasan hari ini adalah zakat fitrah. Nah terkait zakat fitrah ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Satu, kapan waktu pembayarannya dan jenis zakatnya, siapa yang berkewajiban membayar zakat fitrah dan diberikan kepada siapa saja, dan tempat membayar zakat fitrah itu sendiri. Karena banyak orang-orang ini niatnya bayar zakat itu benar, tetapi kadang-kadang pelaksanaannya keliru. Nah, para pendengar, waktu pembayaran zakat fitrah wajib dilaksanakan pada waktu bulan puasa sampai sebelum sholat. Jadi artinya terhitung 1 Ramadan itu sudah mulai boleh membayar zakat fitrah sampai sebelum sholat. Artinya walaupun sudah Ramadan habis, sudah masuk Syawal, katakanlah sudah takbiran, itu boleh dengan catatan yang bersangkutan belum sholat hari raya. Nah tetapi yang harus dicatat adalah membayar zakat terlalu mepet, apalagi sampai sambil ke sholat, itu menurut saya pertama merepotkan amil, yang kedua tujuan dari zakat fitrah itu sendiri agak terkendala. Karena salah satu tujuan zakat fitrah itu sebenarnya agar orang miskin atau agar orang yang tidak mampu pada hari raya itu ikut bergembira. Jadi kalau dibayarkan selesai sholat nanti repot juga ya oleh amilnya tentunya. Itu jadi waktunya itu pada waktu bulan puasa sampai sebelum sholat. Itu satu. Kemudian yang kedua, jenis atau benda apa saja yang harus dizakatkan, artinya bendanya. Para ulama semua sepakat ya, kalau zakat mal itu berupa harta ya. Kalau zakat fitrah itu maknanya zakat diri, artinya jiwa. Karena zakat jiwa ya maka yang dikeluarkan zakat itu harus berupa makanan pokok. Nah itu bedanya. Kalau zakat mal kan bisa berupa uang, ya bisa berupa yang lain-lain gitu ya. Tapi khusus zakat fitrah harus bahan makanan pokok. Nah banyak juga yang bertanya kepada kita, kenapa harus bahan makanan pokok? Ya karena memang jiwa ini akan tetap hidup, ya badan kita ini akan tetap bernyawa kalau kita makan makanan pokok itu. Makanan pokok setiap orang bisa beda-beda. Kalau seperti di Jawa Timur, ya, terutama di daerah Tapal Kuda dan Madura, banyak makanan pokok itu makan jagung dengan ubi. Kalau dulu misalnya di Lingga dan Selat Panjang tuh makan sagu misalnya ya. Ada juga yang makan gandum. Nah, berarti dia zakatnya adalah gandum. Nah, kalau secara umum Indonesia konsumsinya konsumsi beras, walaupun ada beberapa daerah tertentu konsumsi kentang. Nah, anggaplah kita sepakati beras dulu, berarti kita wajib membayar zakat itu menggunakan beras. Ya, itu clear, semua ulama sepakat. Hanya saja ada salah satu mazhab boleh membayar zakat itu menggunakan uang tetapi sebagai pengganti dari beras. Semangatnya tetap beras, tetapi
Ini tapi jumhur ulama tetaplah beras itu lebih prioritas, walaupun sekarang sudah agak langka beras itu ya. Kenapa? Karena dianggap oleh amil itu juga lebih mudah uang, yang membayar juga lebih memudahkan seperti itu. Dan harus kita ingat, kalau kita ingin membayar melalui beras atau apapun ya, itu harus sesuai dengan makanan pokok sehari-hari. Kalau misalnya beras ya, kita makannya yang harga berapa beras itu. Kalau ada edaran dari Kementerian Agama, di situ ada beras dihitung yang 1 kilo 10.000, ada yang 11.000, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14, ada yang 15. Nah, jadi kalau beras itu kita makan yang harga 10.000 ya berarti satu orang 25.000, karena artinya 2,5 kilo. Kalau kita berasnya itu yang 15.000 ya berarti satu orang 37.500. Nah itu jadi jenis zakatnya itu adalah makanan pokok yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah adalah pertama tentu muslim ya, itu syaratnya muslim dulu. Jadi kalau non muslim tidak wajib bayar zakat fitrah. Yang kedua adalah orang yang hidup pada masa Ramadan, walaupun itu hanya di ujung. Saya ingin berikan contoh ya. Ada seseorang meninggal dunia di usia di Ramadan ke-27. Nah, yang meninggal dunia di ujung Ramadan itu tidak ada kewajiban membayar zakat. Tapi kalau misalnya yang kebetulan melahirkan di ujung Ramadan, itu wajib bayar zakat. Misalnya kita punya istri ya di usia di tanggal 27 Ramadan melahirkan dia, maka bayi itu wajib dizakati. Tapi kalau misalnya ada orang tua kita meninggal di usia 27 Ramadan, maka yang meninggal itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya ya. Kemudian yang ketiga, yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang menanggung hidupnya. Nah, yang menanggung hidupnya ini siapa? Ya kalau kita misalnya ya bekerja untuk diri, nah berarti kan kita wajib membayar zakat kan untuk kita. Kemudian kita menanggung hidup siapa? Nah, kita lihat apa istri, apa anak, apa adik, apa keponakan yang ada di rumah kita itu, siapa yang mencarikan nafkah? Kita. Berarti kita lah yang bayar zakat mereka itu. Lalu bagaimana kalau kita punya orang tua atau anak angkat, anak yatim yang ada di tempat lain, di kampung halaman, di panti? Berarti kita yang wajib bayarkan zakat mereka. Seperti itu ya. Jadi yang wajib membayarkan zakat adalah yang menanggung hidupnya sehari-hari. Itu yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, kemudian berikutnya, zakat itu diberikan kepada siapa? Khusus zakat fitrah prioritaskan fakir miskin, tetapi juga bisa melalui amil. Amil sudah paham tuh, biasanya kalau amil dapat zakat fitrah dari masyarakat, umumnya dia tidak dibangunkan untuk masjid, yang lain-lain tidak, tapi prioritas fakir miskin. Oleh karena itu bagi kita sebagai umat muslim yang beriman ya, nanti bayar zakat fitrah dua saja caranya. Satu kepada amil, yang kedua boleh diberikan langsung kepada fakir miskin ya. Kalau kepada amil menurut saya jauh lebih baik, dengan harapan ya semua orang yang miskin mendapatkan secara merata. Sebab kalau dibayarkan langsung khawatir yang dapat banyak-banyak, yang tidak dapat sama sekali, kecuali kita dapat memastikan ini orang miskin tidak pernah tersentuh sama sekali. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, baik via telepon maupun ketemu langsung dalam beberapa pengajian, karena memang zaman dulu katanya orang janda, anak-anak yatim, orang tua boleh nggak menerima zakat? Ya boleh, selama dia fakir miskin, janda misalnya. Kalau memang dia miskin boleh, kan banyak janda miskin ya. Anak yatim boleh kalau miskin. Orang tua boleh kalau hidupnya susah. Tapi kalau janda-janda kaya, kan banyak juga janda kaya, ngapain kita bayar zakat fitrah? Begitu juga anak yatim, kalau yang menanggung hidupnya orang kaya, untuk apa kita bayarkan zakat fitrah? Begitu juga orang tua. Jadi pada intinya mau janda, mau
yatim, mau yang orang tua. Kalau dia tidak mampu, boleh kita keluarkan zakatnya. Artinya kita membayar zakat kepada dia boleh-boleh saja. Kemudian para pendengar dimanapun Anda berada, di mana kita membayar zakat? Kita membayar zakat di mana tempat kita berada pada ujung Ramadan. Nah, ada para ulama berpendapat, bayarkan zakatmu di mana kamu mencari uang, mencari kehidupan. Nah, banyak sekali di Batam ya, beberapa tempat lain juga, kita yang merantau bayar zakat itu di kampung halaman, itu keliru. Kalau zakat mal boleh-boleh saja. Misalnya kita berasal dari Sumatera Barat, kebetulan merantau di Batam, bayar zakatnya di Batam, bukan ada di Sumatera Barat situ. Kalau kita dari Jawa ya bayarnya di sini, kecuali pulang kampung. Misalnya kita ini dari Jawa katakanlah ya, merantau ke Batam, ini kebetulan tidak mudik 2 kali lebaran, tahun ini semangat mudik luar biasa. Tanggal 27 kita berangkat ya, sampai di kampung katakanlah sudah di ujung Ramadan. Maka di ujung Ramadan itulah zakat dikeluarkan di mana kita berada. Jadi sebenarnya ukurannya di mana kita berada, hidup itu disitulah kita bayarkan zakatnya. Dengan catatan kalau belum dibayarkan di Batam. Kalau kita sudah dibayarkan di mana kita tempat mencari kehidupan yang sudah, ini andaikan belum. Seperti itu ya. Dan yang banyak sekali beberapa orang yang mencoba kreatif, boleh enggak zakat fitrah itu dibayarkan oleh orang lain? Ya, walaupun para ulama beda pendapat, tapi lebih banyak yang mengatakan tidak boleh. Misalnya begini, kita ini sebenarnya orang mampu ya, bekerja pada sebuah perusahaan, kebetulan kita mungkin ada HRD yang baik, kita pun sudah dapat gaji, kata HRD kita, Dek, nanti zakatmu aku yang bayarkan ya. Nah, kalau kita mampu jangan, karena zakat itu zakat jiwa, tidak bisa dibayarkan orang lain kecuali yang kita tidak mampu. Saya kira itu beberapa ketentuan membayar zakat fitrah ya. Nanti mana yang belum jelas silahkan ditanyakan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustaz. Dan juga untuk Anda pendengar bisa bergabung bersama kami di line interaktif di 463351 atau juga melalui WhatsApp kami di 0811 778 151 untuk menanyakan topik kita mengenai zakat fitrah atau beberapa pertanyaan yang lain yang mungkin menyangkut mengenai solusi keluarga sakinah juga bisa Anda tanyakan. Nah, Ustaz, kalau misalnya hukum bayar zakat fitrah secara online itu seperti apa, Ustaz? Membayar zakat fitrah secara online, nah sebenarnya boleh, tapi online-nya mau dikemanakan dulu. Kan ketentuan membayar zakat fitrah, satu, dibayarkan di tempat kita berada, itu satu. Yang kedua, didistribusikan di tempat kita berada juga. Nah sekarang online-nya kemana? Nah kan sekarang saya lihat gara-gara COVID ini kan banyak sekali ya para lembaga melayani zakat online. Ya boleh-boleh saja kalau misalnya online-nya tetap ada di Kota Batam. Tapi kalau online-nya di Jakarta, online-nya ada di Kalimantan, online-nya ada di Sumatera Selatan, padahal kita ada di Batam. Nah itu tidak boleh. Itu juga yang jadi persoalan, kan banyak lembaga-lembaga zakat yang sifatnya nasional. Ya itu juga jadi persoalan itu di Majelis Ulama Indonesia. Kalau seperti Basnas, Las DSNI, Las Masjid Raya, Las Al-Qudus, kan memang di Batam, tidak masalah. Banyak sekali di Batam ini lembaga-lembaga zakat yang sifatnya dari Jakarta, dari Medan, dari Kalimantan. Itu jadi problem, kecuali mereka mengambil zakat dari kita tetapi didistribusikan untuk kita juga. Ini kan prakteknya dapatnya dari kita dikirim ke Papua, dikirim ke Jawa, itu jadi masalah kan dalam hukum zakat ini ya. Pertama, membayarnya juga di mana kita tempat cari kehidupan dan distribusikan di mana kita berada di kehidupan itu. Nah sekarang online-nya kemana dulu? Saya kira itu. Untuk Anda juga masih bisa bergabung bersama kami di 463351 atau juga di WhatsApp ya di 0811 778 151. Tadi Ustaz juga sempat memberitahukan bahwa kalau misalnya meninggal di bulan suci Ramadan di akhir begitu. Kalau misalnya di pertengahan Ustaz gimana? Apakah memang tetap wajib membayar zakat fitrah? Seperti apa? Oh tidak, yang saya maksud tadi ya bukan hanya sekedar akhir sebenarnya. Pokoknya orang yang hidup sampai di akhir Ramadan atau hidup di akhir Ramadan, maka dia wajib
bayar zakat. Tapi kalau misalnya baru 1 hari puasa pun lah meninggal, ya tidak wajib. Jangankan 1 hari puasa, menjelang takbir meninggal dia, nah itu tidak wajib. Itu dengan catatan kalau belum dibayarkan ya. Tapi kalau sudah dibayarkan, biarkan saja, itu kan jadi pahala juga, saya kira itu. Baik, tapi kalau misalnya orang yang sudah meninggal berarti tidak wajib untuk membayarkan zakat fitrah ya? Ya tidak lah, kan yang wajib dibayarkan zakat kan orang yang masih hidup sampai akhir Ramadan. Sampai akhir Ramadan. Dan kita terima pendapat dulu Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Bung Dodi, apa yang ingin ditanyakan? Iya ya. Oke. Itu saja Bung Dodi. Iya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Oke, saya pelaut sudah 5 tahun sakit, bukan sekedar sakit ya, bahkan tidak bisa bekerja. Pertanyaannya, masihkah saya wajib bayar zakat? Dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa yang wajib membayar zakat itu yang menanggung hidupnya. Nah, seperti bapak ini tidak bekerja dan sakit. Nah, sekarang bapak ini kehidupannya tergantung siapa? Kalau bapak misalnya yang bekerja istrinya, berarti yang wajib membayarkan zakat ya istrinya. Kalau dia hidupnya dihidupi oleh anaknya, berarti yang wajib membayarkan zakat adalah anaknya. Intinya bapak ini mau bayar zakat atau tidak bayar zakat tidak berdosa. Nah, jadi tegasnya bapak yang sakit ini tidak wajib lagi. Karena yang wajib membayar zakat kan sebenarnya orang yang mencarikan kehidupannya. Hanya saja kalau betul-betul tidak ada yang membayarkan zakat kita, supaya kita ini lebih perasaan tuh lebih enak, nggak apa-apa kalau kita dapat zakat dari orang lain kemudian yang itu pula diberikan kepada orang. Bisa, misalnya gini ya, saya orang yang tidak mampu tiba-tiba dapat zakat dari pihak lain ya, setelah kita dapat ya katakanlah benda zakat, nah zakat dari orang itu pula kita berikan juga kepada orang lain, artinya kita zakatkan juga, boleh saja dengan catatan tentu kita dapatnya sebelum masuk hari raya. Saya kira itu jelas. Solusi keluarga Sakinah kali ini mengenai zakat fitrah. Kami juga ingin ketahui Ustaz bagaimana nih, atau mungkin ada pertanyaan dari Anda juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp kami di 0811 778 151 ya. Nah, Ustaz, untuk bulan suci Ramadan, kalau misalnya nih ada yang berpuasa sebulan penuh tetapi tidak bayar zakat, itu seperti apa kira-kira? Ya, kalau orang yang puasa penuh full ya tetapi tidak membayar zakat, menurut hadis Nabi ya, itu pahalanya tidak sampai kepada Allah, artinya menggantung dia. Jadi puasanya sah tapi tak sampai. Ya beginilah kira-kira kalau guru saya dulu mengistilahkan, kita ini ikut ujian lulus tapi kita tidak mendapatkan ijazah, hanya mendapat status lulus tetapi tidak bisa mendapatkan ijazah. Karena zakat itu paketnya dengan orang yang puasa sebenarnya. Makanya kalau kita tak puasa tak perlu repot-repot bayar zakat. Ngapain bayar zakat wong puasa pun tidak, gitu ya. Jadi sebenarnya zakat ini merupakan nebus ya, nebus hikmah atau dari pahala puasa itu sendiri. Jadi ketika tidak dibayarkan zakatnya, maka kita tidak mendapatkan hikmah dari puasa itu sendiri. Saya kira itu. Ya, berarti di sini memang ada perbedaannya Ustaz ya, seperti Iya. makan sayur tanpa garam. Ya, saya kira gitu. Ya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya nih di bulan suci Ramadan ada orang yang sedekah, tetapi dia sebenarnya tidak niat untuk zakat fitrah, cuma sedekah saja, nah, untuk membantu orang yang mungkin membutuhkan. Apakah sedekah ini sebenarnya bisa nanti menggantikan kewajiban zakat fitrahnya atau sebenarnya? Oh tidak, dalam Islam ini kan udah jelas kan, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada zakat. Zakat tetap zakat, tak bisa dibayar dengan sedekah. Begitu juga sebaliknya. Contoh ya, kita gaji misalnya 5 juta, zakat itu kan 2,5% kali 5 juta, berarti 125.000.
Nah, kita tidak pernah bayarkan zakat itu, berarti kalau sampai 1 tahun, ya berarti kita telah mengambil harta orang lain sebanyak 125.000 kali 12 bulan. Padahal kita setiap bulan sudah berinfak, sudah berbuat kebaikan lebih dari 300.000. Apa masukkan infak di masjid, membantu orang miskin, traktir kawan-kawan dan segala macam, itu 1 bulan kita lebih 300.000. 300.000 itu sedekah infak namanya. Zakat tidak akan gugur. Makanya ke depan kalau bagi kita yang kemampuan terbatas atau kita masuk kategori orang yang pelit, ya infak tidak usah, bayarkan zakat saja, karena infak sunnah, infak tidak wajib, tapi zakat hukumnya wajib. Jadi jawaban saya, infak, sedekah atau yang sunnah tidak akan pernah bisa menggugurkan yang wajib. Saya kira itu. Baik, berarti tidak boleh dicampur adukan ya? Tidak boleh. Kalau zakat itu kan jelas berapa uang, angkanya berapa, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau lebih itu namanya infak. Saya kira itu. Baik. Ustaz, kalau misalnya kita pada saat zakat juga ya, ada yang beberapa orang juga mengatakan saya kasih langsung aja lah kepada memang orang yang membutuhkan. Apakah itu bisa ke misalnya orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita, atau orang tua atau saudara-saudara yang tidak mampu kita berikan zakat kita? Ya, kalau dalam zakat mal yang penting kan masuk kategori 8 asnaf. Ada yang amil, fakir, miskin, mu'alaf, budak gitu kan, orang banyak utang, ibnu sabil, sabilillah. Boleh langsung kalau zakat mal. Khusus zakat fitrah itu dikunci, bukan dikunci ya, tidak boleh keluar dari fakir miskin. Nah, fakir miskin itu siapa saja, terserah kita. Mau ayah kita, mau adik kita, mau kakak kita, saudara kita, kerabat kita, bahkan mantan kita pun boleh. Selama fakir miskin, ya, tapi tentu niatnya adalah untuk kebaikan. Lalu bagaimana kalau orang tua katakanlah makannya dari banyak anak, misalnya orang tua miskin ya, tetapi anaknya banyak, yang sering membayarkan zakat orang tua, ya harus salah satu, karena zakatnya nggak boleh lebih. Kalau misalnya anak 4 ada di perawan-tawan semua, tahun ini giliran anak yang di Surabaya, kita nggak usah ikut bayar juga. Ini kan banyak juga fakta anak ini kan bersaing ingin membahagiakan orang tuanya dengan zakat fitrah. Masa berbakti kepada orang tua dengan bayar zakat fitrah? Menurut saya terlalu lah. Kalau ingin berbakti kepada orang tua tidak harus dengan zakat, bisa dengan sedekah, bisa infak dan segala macamnya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan banyak kekeliruan itu tidak lagi terulang. Saya kira itu. Ustaz, karena kita memang cukup singkat waktu ini, bisa disampaikan mungkin kira-kira mengenai zakat fitrah kepada pendengar. Oke, baiklah ya para pendengar dimanapun Anda berada, zakat fitrah itu sangat sedikit ya, sangat kecil. Sangat kecil itu artinya begini ya, hanya 2,5 kilo. Nah, berarti kalau kita makan beras itu seharinya, hari-harinya itu yang harga 10.000, itu kan hanya 25.000. Jangan sampai tak dibayarkan, kan sangat kecil tuh. Tetapi jangan salah ya, banyak juga orang yang tidak mampu bayar zakat ya. Walaupun seringan itu pun kalau tidak dipersiapkan, kadang-kadang menjelang hari raya pun dia tidak ada uang. Buktinya mereka yang tidak mampu kadang bayar zakat fitrah pun nelpon wali kota, nelpon lurah, nelpon siapa. Ya kayaknya sederhana ya, tapi kalau tidak kita persiapkan banyak juga orang yang gagal bayar zakat fitrah itu ya. Ya apalagi yang ditanggung misalnya sampai 6 itu kan bisa jadi rumah kita nih, walaupun diruli kadang kan anggotanya banyak juga, istri lagi, anak, orang tua di kampung halaman. Nah, maksud saya mumpung ada waktu 10 hari lagi, ayo kita persiapkan zakat fitrah ini. Nanti dulu lah kita beli baju lebaran, nanti dulu kita buat kue segala macam, itu kan tidak wajib. Dulu kan dulu yang wajib. Jika perlu cek juga adakah orang yang selama ini kita tanggung hidupnya, misalnya orang tua kita yang sudah sangat tua di kampung halaman itu, yang
hidupnya dari anak-anak. Telponi keluarga kita yang lain, anak-anaknya itu membayarkan zakat, tidak untuk orang tua. Kalau tidak, kitalah yang bayarkan zakatnya. Intinya bayar zakat fitrah itu walaupun sangat mudah, tapi banyak juga yang tidak mampu ternyata. Kalau betul-betul di antara kita tidak mampu, caranya ada sebenarnya, bisa kita minta kepada siapa? Minta kepada amil zakat yang banyak di masjid-masjid itu. Segera kita, Pak, misalnya saya tidak bisa bayar zakat, Pak, saya minta zakatnya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Setelah zakat itu kita dapat, baru kita kembalikan lagi ke dia. Sebab walaupun uang zakat dari masjid misalnya, ketika sudah punya kita kan sudah menjadi milik kita. Ketika sudah menjadi milik kita, langsung kembalikan lagi ke dia. Ini tergantung strategi sebenarnya. Tetapi dalam hal zakat kita tidak usah ada rasa malu-malu, ya kan, ini kewajiban. Ya, tapi tentu catatannya adalah membayar zakat itu menurut saya ya, janganlah pula minta duit dari orang. Kita ini sehari seumur kan 1 tahun, kelewatan kali lah kita nih minta bayar zakat kepada orang lain. Apakah ada banyak di Batam ini misalnya, bro, tolong bayarkanlah zakat fitrah aku tak sanggup lah, ini ngerokok 1 bungkus bisa nih, masa zakat tidak bisa? Ini kan keterlaluan. Saya kira itu, Mbak Mira. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya di siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua pendengar, dan setiap hari Jumat nanti juga Anda bisa mendengarkan Solusi Keluarga Sakinah bersama dengan Ustadz Mariono. Beragam topik juga nanti yang akan kami bahas ya. Dan pendengar, selesai sudah persamaan kita untuk edisi hari ini Jumat 22 April 2022.